Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Alia, NPM 2002 semester 3 jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum tata negara. Struktur kelembagaan negara sebelum amandemen. Sebagaimana kita diketahui bahwa UUD merupakan hukum dasar tertinggi dalam negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UUD 1945, menegaskan bahwa kedaulatan rakyat diberikan keseluruhannya kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR kemudian mendistribusikan kekuasaannya kepada lembaga tertinggi negara yang kedudukannya sejajar, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, DPA, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Susunan lembaga negara sebelum diamandemen diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR atau lembaga tertinggi. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu, MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, MPR mempunyai wewenang memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden untuk jangka waktu 5 tahunan. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Tugas MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah 1. Menetapkan UUD, 2. Menetapkan garis-garis besar haluan negara, 3. Memilih presiden dan melantik presiden dan wakil presiden. Sedangkan kewenangan MPR adalah 1. Membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk penetapan GBHN. 2. Meminta pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawabannya. 3. Mencabut kekuasaan dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden sungguh-sungguh melanggar GBHN dan atau UUD. 4. Mengubah UUD. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara memegang kekuasaan legislatif. Sebelum diadakannya amandemen, tugas dan wewenang DPR adalah 1. Mengajukan rancangan undang-undang, 2. Memberikan persetujuan atas peraturan perundang-undangan, 3. Memberikan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara, 4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa. Presiden. Berdasarkan pasal 4 UUD 1945, Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini mengandung arti bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara Indonesia. Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan secara rinci mengenai pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang belum diamandemenkan, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Adapun sebagai berikut, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal. Kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah dan pengertian lembaga negara Republik Indonesia di dalam
kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara. Namun maknanya sama, macam-macam lembaga negara Republik Indonesia. Ada dua unsur pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi negara, yakni di organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Macam-macam organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi, yakni: 1. Pembedaan dari segi hierarkinya atau dari segi landasan hukum pembentukannya. 2. Pembedaan dari segi fungsinya. Berikutnya, pengertian lembaga independen. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain, lembaga adalah proses yang terstruktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Tujuan terbentuknya lembaga independen negara. Tujuan dibentuknya lembaga negara independen menurut Hendra Nurtajahjo karena ada dua hal, yaitu karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang melakukannya independensi yang cukup untuk operasionalisasinya. 2. Adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Fungsi dan kegunaan lembaga independen. Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memosisikan diri sebagai salah satu dari 3 lembaga trias politika mengalami perkembangan pada 3 dasawarsa terakhir abad ke-20 di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi seperti Amerika Serikat dan Prancis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.